Perkenalkan, nama saya Zara Sinta Wulandari dengan NPM 101191104 dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan memaparkan materi pada perkuliahan perilaku organisasi, yaitu dasar-dasar dari perilaku organisasi. Dalam dasar-dasar perilaku organisasi ada yang namanya karakteristik biografis. Karakteristik biografis yaitu dapat disimpulkan bahwa karakteristik tersebut terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja karyawan yang semuanya mempunyai dampak terhadap keluar masuknya karyawan. Turnover, absensi kemangkiran, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama ada usia. Adanya perbedaan pada usia muda dan usia yang sudah tua. Ada yang melihat kualitas dari positif pada pekerja yang lebih tua karena mempunyai pengalaman dan kualitas etika kerja yang kuat. Lebih tua menunjukkan lisensi karena dianggap gaptek terhadap teknologi pada turnovernya untuk usia tua lebih mudah. Secara umum, pekerja yang lebih tua menunjukkan tingkat ketidakhadiran yang bisa dihindari, yang lebih rendah, cenderung lebih tinggi pada ketidakhadiran yang disebabkan oleh kondisi kesehatan. Pada usia, menurut Robbins, kemungkinan besar hubungan antara usia dan kinerja merupakan isu yang mungkin penting selama dasawarsa yang akan datang. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan, yaitu yang pertama, ada keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Tak peduli apakah itu benar atau tidak, banyak orang yang meyakininya dan bertindak atas dasar keyakinan itu. Kedua adalah bahwa angkatan kerja menua, misalnya pekerja usia 55 tahun dan yang lebih tua merupakan sektor yang berkembang paling cepat. Persepsi tentang pekerja yang sudah tua, bukti menunjukkan bahwa para majikan mempunyai perasaan yang campur aduk. Mereka melihat sejumlah kualitas positif yang dibawa orang tua ke dalam pekerja mereka, khususnya pengalaman, pertimbangan etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap mutu. Namun pekerja-pekerja tua juga dianggap kurang luwes dan menolak teknologi baru. Lalu yang kedua ada hubungan usia dan kepuasan. Kebanyakan studi mengidentifikasi hubungan positif antara usia kepuasan paling tidak sampai usia 60 tahun. Jadi, kepuasan cenderung semakin tinggi sering meningkatkan profesional. Kebanyakan studi menunjukkan suatu hubungan positif antara usia dan kepuasan kerja, sekurangnya sampai usia 60 tahun. Tetapi studi lain menunjukkan hubungan yang berbentuk U. Beberapa penjelasan dapat menjernihkan hasil temuan ini. Yang paling masuk akal adalah bahwa studi ini mencampur adukan karyawan profesional dan tidak profesional. Jika kedua tipe itu dipisah, kepuasan cenderung terus-menerus meningkat pada para profesional dengan bertambahnya usia mereka. Sedangkan pada non-profesional, kepuasan itu merosot selama usia setengah abad dan kemudian naik lagi dalam tahun-tahun berikutnya. Lalu selanjutnya ada gender atau jenis kelamin. Jadi perempuan lebih otoritas dan laki-laki lebih agresif dan lebih tinggi
ekspektasinya, tetapi kecil perbedaannya, alias tidak ada. Jadi, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Bukti untuk mengidentifikasi gender, yaitu misalkan ibu-ibu biasanya cenderung menyukai fleksibel atau pekerjaan paruh waktu dan bekerja di rumah, dapat berperan dua sekaligus ataupun lebih. Ada bukti bahwa tempat terbaik untuk memulai adalah pengakuan bahwa terdapat beberapa jika ada perbedaan penting antara pria dan perempuan atau wanita yang mempengaruhi kinerja mereka. Misalnya, tidak ada perbedaan yang konsisten pria-wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, motivasi, kompetitif, sosiabilitas, ataupun kemampuan belajarnya. Sementara studi-studi psikologis telah menemukan bahwa wanita telah bersedia untuk mematuhi wewenang-wewenang dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya daripada wanita dalam memiliki pengharapan atau ekspektasi untuk sukses, tetapi perbedaan ini kecil adanya. Selanjutnya yaitu tingkat kehadiran dan turnover-nya. Sejumlah banyaknya menyimpulkan bahwa perempuan lebih tinggi tingkat turnover-nya. Tetapi studi lain menyimpulkan tidak ada perbedaannya. Ekspektasi budaya yang menempatkan tanggung jawab terhadap rumah dan keluarga sebagai prioritasnya. Adapun status dari perkawinan. Penelitian secara konsisten bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnover-nya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya tinggi ketimbang yang belum menikah, tetapi hubungan sebab akibatnya antara keduanya belum jelas. Tidak cukup studi untuk menarik kesimpulan mengenai dampak situs perkawinan pada produktivitas. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa karyawan menikah berkeluarga mempunyai absensi yang lebih sedikit, mengalami turnover lebih rendah, dan sebaliknya lebih mendapatkan kepuasan kerja daripada karyawan yang tidak berkeluarga atau belum menikah. Sebaliknya, karena perkawinan memberikan tanggung jawab yang lebih besar sehingga memerlukan pekerjaan yang tetap. Perkawinan memaksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi lebih berharga dan penting. Selanjutnya ada masa kerja. Dengan mendefinisikan senioritas sebagai waktu dalam sebuah pekerjaan tertentu. Bukti terbaru memperlihatkan hubungan positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Bahwa realitanya yaitu tidak sama, mungkin saja yang sudah tua kurang produktivitasnya. Bukti yang ada menunjukkan bahwa masa kerja berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. Riset yang menghubungkan masa kerja dengan kemangkiran sangatlah terbuka. Secara konsisten, studi-studi menunjukkan bahwa senioritas berkaitan negatif dengan kemangkiran. Memang baik dalam seringnya absen maupun dalam total hari yang hilang pada saat bekerja. Masa kerja merupakan variabel penjelas tunggal yang paling penting. Masa kerja juga merupakan variabel yang ampuh dalam menjelaskan keluar masuknya karyawan. Secara konsisten ditemukan bahwa masa kerja berhubungan negatif dengan keluar masuknya karyawan dan telah dikemukakan sebagai salah satu peramal tunggal paling baik tentang keluar masuknya karyawan. Lagi pula, konsisten dengan riset yang menyatakan bahwa perilaku masa lalu merupakan peramal yang terbaik dari perilaku masa depan. Ada beberapa kemampuan
kemampuan intelektual. Yang pertama ada bakat angka atau numerik. Yang kedua pemahaman verbal. Yang ketiga kecepatan persepsi. Yang keempat penalaran deduktif dan induktif. Lalu ada visualisasi ruang dan ada pun kemampuan mengingat. Yang pertama penjelasan tentang kemampuan numerik, bakat angka pada numerik, yaitu kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat. Lalu ada pemahaman verbal, di mana kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar serta berhubungan kata satu dengan kata lainnya. Lalu ada kecepatan persepsi, yaitu kemampuan mengenali persamaan dan perbedaan visual secara cepat dan tepat. Lalu ada penalaran deduktif dan penalaran induktif, yaitu kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian memecahkan masalah itu. Sedangkan yang deduktif, kemampuan menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu argumen. Visualisasi ruang, yaitu kemampuan membayangkan bagaimana suatu objek akan tumpuk seandainya posisinya dalam ruang diubah. Lalu ada kemampuan mengingat, kemampuan memahami dan mengenang kembali pengalaman masa kerja atau masa yang lalu. Lalu selanjutnya ada kemampuan fisik, yaitu kemampuan kekuatan, di mana ada kekuatan dinamis, kemampuan menggunakan kekuatan otot berulang-ulang atau secara terus-menerus. Lalu ada kekuatan tubuh, kemampuan menggunakan kekuatan otot dengan memakai tubuh khususnya perut. Lalu ada kekuatan statis, kemampuan menggunakan kekuatan terhadap objek luar. Lalu ada kekuatan eksplosif, yaitu rangkaian tindakan eksplosif. Lalu ada faktor-faktor yang fleksibel. Faktor fleksibel ekstensif, kemampuan untuk menggerakkan otot tubuh dan punggung sejauh mungkin. Dan fleksibilitas dinamis, kemampuan melakukan gerakan cepat dan berulang-ulang. Lalu ada faktor-faktor lainnya, yaitu koordinasi badan-badan, kemampuan mengkoordinasi kegiatan berbagai bagian badan secara simultan. Lalu ada keseimbangan, kemampuan memelihara keseimbangan, dan stamina, kemampuan melakukan upaya maksimum berkelanjutan. Ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Persyaratan kerja dan kemampuan kerja. Beberapa teori pembelajaran ada classical conditioning, yaitu pengkondisian klasik. Lalu ada operant conditioning, pengkondisian sukarela oleh seseorang. Lalu ada social learning theory. Jadi, classical conditioning ini yaitu merespon pada anjing, misalkan, yang mengeluarkan air liur saat dibunyikan bel. Jadi studi menunjukkan bahwa itu adalah respon secara netral pada anjing yang akan diberi makan. Lalu ada operant conditioning, di mana studi pada bayi yang tersenyum pada ayahnya dan sang ayah memberikan reward yang bisa memberikan respon untuk sang anak. Lalu ada social learning theory, yaitu manusia akan belajar melalui pengamatan langsung. Misalkan pada proses perhatian, yaitu mengenali, proses potensi pada mengingat, dan proses reproduksi dengan melakukan, dan proses penguatan mendapatkan imbalan. Social learning theory yaitu studinya manusia akan belajar melalui pengamatan langsung dengan proses perhatian atau mengenali, proses potensi dengan mengingat, proses reproduksi motor dengan cara melakukan, dan proses penguatan dengan cara mendapatkan imbalan. Jadi ada 4 teknik bentuk penguatan, yaitu ada penguat positif, penguat negatif, peniadaan, dan hukuman.
Penguat positif bisa penguat primer seperti sandang, pangan, papan, atau penguat sekunder seperti pengharapan. Lalu ada penguat negatif, seperti individu akan mempelajari suatu perilaku yang membawa konsekuensi tidak menyenangkan dan kemudian menghindari perilaku tersebut pada masa yang akan datang. Peniadaan yaitu dilakukan untuk meniadakan penguatan, mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Lalu ada hukuman. Jadi melalui mana manajer melakukan untuk mengubah perilaku bawahan yang tidak tepat dengan pemberian konsekuensi yang negatif. Lalu selanjutnya ada jadwal penguatan, seperti berkesinambungan dalam bentuk pujian. Lalu ada interval tetap dalam bentuk upah mingguan. Lalu ada interval variabel dalam bentuk kuis. Lalu ada rasio tetap dengan pembayaran per potongan atau per unit. Lalu ada rasio variabel dengan penjualan berkomisi. Jadi, beberapa penerapan dalam organisasi, penegakan disiplin karyawan, well pay vs sick pay, mengembangkan program pelatihan, dan self-management. Jadi,